Bab 1144, Interogasi Malam. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Swoosh. Saat itu malam hari, suara pelan tiba-tiba datang dari luar jendela. Tapi Hong Tao, yang saat ini sedang berkultivasi, mengerutkan alisnya dan berlari keluar. Siluet hitam saat ini melaju kencang ke arah gunung belakang. Mengapa profil itu terlihat seperti Ye Yuan bocah itu? Tidak baik, bocah itu ingin menyusup ke gunung belakang. Petik 2. Hong Tao bahkan tidak memikirkannya dan melesat menuju sosok itu. Dalam sekejap mata, kedua orang itu menempuh perjalanan beberapa mil. Kecepatan sosok itu di depan jelas tidak bisa dibandingkan dengan Hong Tao. Sepertinya Hong Tao akan mengejar siluet hitam itu. Sedikit senyum menghina melintas di sudut mulutnya, dan dia berteriak, "Berhenti!" Sosok di depan itu berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk berbalik. Hong Tao memfokuskan matanya dan melihat. Siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan? Tapi tepat pada saat ini, Hong Tao tiba-tiba menemukan keheranannya bahwa mata Ye Yuan sedang menatapnya. Berdengung, Hong Tao hanya merasa kepalanya pusing, maka dia tidak tahu apa-apa lagi. Dua sosok gelap berlari keluar dari dalam hutan di samping kanan dan tiba di samping Ye Yuan. Justru Aoqian dan Qiu Yeqiu. Melihat penampilan Hong Tao yang terpaku, Qiu Yeqiu tidak bisa menahan diri untuk melirik Ye Yuan dengan kaget dan kagum. Metode Bruder Ye benar-benar muncul dalam aliran yang tidak pernah berakhir. Bagaimanapun, Hong Tao ini adalah pusat kekuatan Void Mystic juga. Dia sebenarnya tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk membalas di bawah serangan jiwamu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Trik sepele. Membodohi diriku sendiri." Petik 2. Sudut Qiu Yeqiu berkedut sedikit tetapi tidak mengatakan apapun. Cara seperti ini bukanlah apa yang bisa dilakukan oleh trik-trik sepele ini, dua kata ini. Baru saja, Ye Yuan menggunakan serangan jiwa surgawi dan murid surgawi Sun Mun pada saat yang sama, langsung menaklukkan Hong Tao. Berurusan dengan Hong Tao adalah saran Qiu Yeqiu. Dia mengatakan bahwa Hong Tao ini adalah yang paling bodoh di antara tiga tuan pulau. Kekuatannya juga paling lemah. Jika dia ingin menanyakan sesuatu, berurusan dengannya adalah yang paling mudah. Tapi Qiu Yeqiu tidak akan pernah bermimpi bahwa Ye Yuan menaklukkan Hong Tao dengan mudah. Dia saat ini membuat perbandingan, apakah dia bisa mundur sepenuhnya tanpa cedera jika dia tiba-tiba disergap oleh Ye Yuan seperti ini? Jawabannya adalah, sama sekali tidak percaya diri. Ye Yuan datang di depan Hong Tao dan membuka mulutnya dan berkata, "Aku akan bertanya padamu, lebih dari 20 tahun yang lalu, ada orang misterius yang menukar Silver Moon Heavenly Tea di Nine Phoenix Island. Apakah Anda tahu di mana dia pergi atau tidak?" Petik 2. Dengan kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini, melepaskan serangan jiwa surgawi ketika benar-benar tidak sadar, roh surgawi Hong Tao segera menderita luka serius. Kemudian ditambah dengan seni ilusi mata bulan matahari surgawi, mengendalikan Hong Tao dengan mudah dilakukan. Tentu saja, ini juga karena Hong Tao sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Hei Meng, dan terlalu meremehkan Ye Yuan. Jika itu Duan Ling Feng, pasti tidak akan seperti itu. Hong Tao sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Yuan dan menjawab dengan kayu, "Kano." Dia ditukar dengan teh surgawi Silver Moon, dan kemudian, dia ingin segera kembali ke Tranquil Sun City, dan, dia terbunuh olehku di jalan, menyambar teh perak surgawi Silver Moon. Mendengar kata-kata ini, hati Ye Yuan berkedut keras. Semacam emosi yang disebut kesedihan langsung memenuhi dadanya. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Zhao Xingcheng harus penuh dengan kemungkinan yang suram, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih berpegang pada jejak harapan. Mungkin Zhao Xingcheng hanya dikunci. Mungkin, namun, tidak ada lagi mungkin. Ketika Hong Tao, pembunuh ini, secara pribadi mengatakannya, meskipun Ye Yuan sudah siap secara mental sejak dulu, hatinya masih sakit tanpa bisa dijelaskan. Simpati saya yang terdalam, Tuan. Aoqian menghibur. Sejak dia mengikuti Ye Yuan, itu masih pertama kalinya melihat Ye Yuan begitu sedih. Saat ini, Ye Yuan gemetaran di seluruh. Jelas, dia sangat marah. Dada kesedihan sudah mengubah sederet kebencian saat ini. Dia ingin tanah Hong Tao ini menjadi debu. Hanya setelah beberapa saat Ye Yuan sedikit tenang. Dia bertanya dengan pandangan muram, "Untuk apa kalian merebut teh surgawi Silver Moon?" Hong Tao, yang jatuh cinta pada seni ilusi, benar-benar tidak menyadari kemarahan Ye Yuan. Dia masih menjawab pertanyaan Ye Yuan dengan kaku. Big Brother tiba-tiba mendapatkan formula pil kuno, yang membutuhkan banyak obat roh berumur 1 juta tahun. Karena itu, kakak, memikirkan rencana ini,
untuk mendirikan sebuah pameran dagang di Nine Phoenix Island, menarik semua orang untuk berdagang. Dengan cara ini, kita akan dapat memperoleh obat-obatan roh. Petik 2. Ye Yuan saat ini sudah berada di samping dirinya dengan kemarahan. Beberapa orang ini benar-benar tidak bermoral dan jahat, untuk benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk mengumpulkan obat-obatan roh. Mereka tidak menunda kultivasi mereka. Either way, ada orang lain yang akan menemukan obat-obatan roh atas nama mereka. Ketika mereka selesai bertukar dan keluar, beberapa orang ini akan mengandalkan kekuatan mereka menjadi kuat dan secara diam-diam membunuh para dealer ini. Aku akan bertanya lagi, hanya berapa banyak orang yang kalian bunuh dalam 1000 tahun ini? Ye Yuan praktis meremas beberapa kata ini dari celah giginya. D tidak masuk hitungan sebelumnya. K punya 1000 orang, kurasa. Petik 2. Hong Tao tidak menyadari dan menumpahkan semuanya. Aoqian dan Qiu Yeqiu bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata pihak lain. Tanpa sadar, lebih dari 1000 tahun ini, 1000 orang sebenarnya sudah mati tanpa terasa. Qiu Yeqiu juga telah berpartisipasi dalam pameran dagang ini selama 100 tahun. Bahkan dia juga tidak mendeteksi bahwa begitu banyak orang akan benar-benar mati di pameran dagang ini. Sepertinya beberapa penguasa pulau ini telah mengangkut dewa yang tahu berapa banyak manfaat secara rahasia. Membayangkan bahwa para pembudidaya keliling di pulau ini semua masih merasakan rasa terima kasih yang tak terbatas kepada mereka. Lalu, pameran dagang kali ini, apakah kalian punya target? Ye Yuan bertanya lagi. B. Sudah. Lingzi ungu. Petik 2. Kata-kata Hong Tao membuat ekspresi Qiu Yeqiu berubah. Jika dia tidak menukar purple Lingzi ini saat transaksi kali ini, maka bukankah target mereka adalah dia? Berpikir sampai di sini, Qiu Yeqiu tanpa sadar berkeringat dingin. Di bawah Ye Yuan yang tersandung secara acak, itu benar-benar menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, tatapan Qiu Yeqiu ketika melihat Ye Yuan menjadi agak berbeda. Dia selalu datang dan pergi dengan bebas sepanjang hidupnya dan tidak pernah merasakan rasa terima kasih kepada siapapun sebelumnya. Tapi kali ini, itu bukan urusannya untuk tidak bersyukur. Jika bukan karena Ye Yuan, beberapa ribu tahun kultivasinya mungkin akan hancur dalam satu hari. Baiklah, aku akan mengajukan satu pertanyaan terakhir padamu. Kakak laki-lakimu, Tuan Pulau Heavenspan, siapakah dia? Tanya Ye Yuan. Hong Tao membuka mulutnya dan baru saja akan berbicara ketika aura mengerikan melonjak ke langit. Siapa ini? Untuk benar-benar berani merajalela di 9 Phoenix Island saya. Petik 2. Suara ini tepatnya Hei Meng. Sepertinya amarah mengerikan Ye Yuan yang sebelumnya telah memperingatkan Hei Meng. Namun, itu sudah tidak masalah. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Desir, tebasan yang rapi dan rapi. Kepala Hong Tao terpisah dari tubuhnya. Itu juga dianggap telah membalas dendam untuk Zhao Xingchen, teman lamanya ini. Namun, meskipun dia membunuh Hong Tao, kemarahan di hati Ye Yuan tidak berkurang sedikitpun. Hong Tao ini hanyalah sebuah mesin untuk membunuh. Pelakunya yang sebenarnya masih menjadi Tuan Pulau Heavenspan. Dia akan melihat hari ini, pada orang seperti apa guru Pulau Heavenspan ini. Saudara keempat, raungan menakutkan ditransmisikan. Hei Meng kebetulan melihat pemandangan kepala Hong Tao terpisah dari tubuhnya. Ye Yuan, 9 Phoenix Island kami tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan Anda. Anda benar-benar berani membunuh saudara keempat saya. Kamu mencari kematian di sini. Hei Meng melolong. Ye Yuan menatap Hei Meng dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, tidak ada dendam, dan tidak ada permusuhan, kan? Bab 1145, Tuan Pulau Heavenspan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ah, Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Petik 2. Hei Meng membuka domain Raja Surgawinya sepenuhnya. Garis pedang air yang menakutkan menusuk lurus untuk Ye Yuan. Itu adalah, bagaimana mungkin Aoqian memberinya kesempatan. Dragon perancing The Forces menangkap rentetan pedang air ini, berbenturan bersama dengan Hei Meng. Pada saat ini, Duan Lingfeng bergegas juga. Berat, kamu berani membunuh saudara keempatku, aku akan memusnahkanmu. Kata Duan Lingfeng dengan raungan marah. Tapi Ye Yuan enggan untuk bahkan meliriknya, berkata kepada Qiu Yeqiu, orang ini akan diserahkan padamu. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Petik 2. Qiu Yeqiu membeku dan berkata dengan anggukan, tidak masalah. Tempat ini, selain dari guru Pulau Heavenspan dan Hei Meng, belum ada orang yang bisa membuatku takut. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan anggukan, itu bagus kalau begitu. Selesai berbicara, Ye Yuan segera mengangkat kakinya dan menuju ke gunung belakang.
Duan Lingfeng dihentikan oleh Qiu Yeqiu. Tapi melihat pemandangan ini, sudut mulutnya menunjukkan ekspresi ejekan, dan dia berkata, Pang, kau benar-benar menganggap Pulau Sembilan Phoenix agar mudah diremas. Swoosh, swoosh, swoosh. 5 siluet tiba-tiba muncul, langsung melampirkan Ye Yuan dengan erat. Kelima orang ini sebenarnya semua kekuatan Void Mystic Realm. Ye Yuan telah melihat sebelum 5 orang ini. Mereka semua orang di pameran perdagangan. Sangat jelas, ini adalah bidak catur yang mereka sembunyikan di antara orang-orang itu. Melihat adegan ini, ekspresi Qiu Yeqiu berubah drastis. Tapi Aoqian bahkan tidak menoleh. Melihat penampilan Aoqian yang tenang itu, jantung Hei Meng berdebar tanpa sadar, berpikir dalam hati bahwa itu tidak baik. Membunuh. 5 kekuatan besar Void Mystic langsung membuka domain Raja Surgawi mereka dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Namun, 5 sinar cahaya pedang yang menakutkan melintas dan memudar. Suara 5 orang tiba-tiba terputus. Duan Lingfeng, yang berada dalam panasnya pertempuran sengit, hampir tertabrak langkah Qiu Yeqiu. Dia dungu dengan takjub oleh adegan ini. Membunuh instan. A-level ke-6 Dao Mendalam sebenarnya membunuh 5 kekuatan besar Void Mystic. Meskipun kekuatan 5 orang ini hanya pada awal Void Mystic adalah Void Mystic. Mereka bukan apa yang seniman bela diri Dao Mendalam Realm mampu berurusan dengan. Sebenarnya, guncangan di hati Qiu Yeqiu tidak jauh lebih kecil dibandingkan dengan Duan Lingfeng sedikitpun. Jika bukan karena terlalu terkejut, pukulan itu sebelumnya sudah akan berhasil. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa kekuatan marsial Dao Ye Yuan sebenarnya sangat tangguh. Juga, pedang itu tadi. Artefak surgawi. Itu benar-benar artefak surgawi. Selain Aoqian, gelombang mengerikan yang melesat ke langit diaduk dalam hati semua orang. Orang-orang ini kurang lebih telah mendengar tentang hal-hal alam surgawi ketika berjalan di luar. Berita Ji Qingyun merebut dan menghidupkan kembali, memiliki artefak surgawi, dan pengisian kembali ke alam surgawi, mereka telah mendengar sampai batas tertentu. Maka identitas pemuda ini di depan mata mereka hampir pasti. Qiu Yeqiu sangat terkejut. Baru sekarang dia tahu mengapa keterampilan alkimia Ye Yuan begitu menantang. Ye Yuan menewaskan 5 orang, sosoknya melaju cepat, menuju gunung belakang. Sepanjang jalan, Ye Yuan melewati banyak batasan kuat. Tapi pembatasan ini semudah meniup debu padanya. Tak lama, Ye Yuan tiba di sebuah gua. Sesosok berjalan keluar dari dalam gua dengan langkah lambat. Tapi topeng mengerikan dikenakan di wajahnya. Orang ini pastinya adalah Master Pulau Heavenspan yang legendaris. Alis Ye Yuan berkerut sedikit. Orang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Sangat jelas, dia bahkan lebih kuat daripada Hei Meng. Ye Yuan berani berasal dari keterampilan yang luar biasa, mengandalkan fakta bahwa ia memiliki seni teleportasi yang lebih besar. Dia langsung menerobos masuk. Ketika orang yang baru saja tiba melihat Ye Yuan, dia tanpa sadar menghela nafas dan berkata, mengapa ada kebutuhan? Anda mengambil jalan terbuka, dan saya akan berjalan di jembatan kayu tunggal saya. Anda dan saya tinggal di jalur kita sendiri dan mengurus bisnis kita sendiri, tetapi Anda bersikeras memprovokasi saya. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut lebih erat, dan dia membuka mulutnya untuk berkata, kamu kenal aku. Mendengar arti kata-kata pihak lain, sepertinya dia cukup akrab dengannya, tanpa sadar memberi kejutan pada Ye Yuan. Jadi bagaimana jika tahu, jadi bagaimana jika tidak tahu? Tinggalkan Purple Lingzi dan segera tinggalkan Pulau Sembilan Phoenix. Saya bisa memberi Anda jalan keluar, kata orang misterius itu. Tapi Ye Yuan tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, apakah kamu merasa bahwa aku akan melakukan apa yang kamu katakan atau tidak? Jangan lakukan itu, dan kamu akan mati. Master Pulau Heavenspan berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya mengungkapkan kepercayaan diri yang tebal. Tentu saja, dia memiliki kekuatan untuk percaya diri juga. Tapi ekspresi Ye Yuan berubah dingin, dan dia berkata, kamu merencanakan pameran dagang ini, membuat begitu banyak seniman bela diri berakhir sebagai alat untuk mengumpulkan harta untukmu. Awalnya, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi kamu seharusnya tidak membunuh Zhao Xingchen. Petik 2. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa Tuan Pulau Heavenspan terdiam sesaat, dan tiba-tiba berkata, menurut apa yang aku tahu, hubunganmu dengan Zhao Xingchen tampaknya tidak mencapai tingkat ini, kan? Kata-kata pihak lain membuat Ye Yuan semakin yakin bahwa orang ini pasti seseorang yang dia kenal. Lebih jauh lagi, meskipun orang ini bersembunyi di tempat terpencil di gunung belakang ini, dia tahu tentang hal-hal dunia luar seperti telapak tangannya.
Pihak lain jelas tahu identitasnya sebagai Ji Qingyun. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, itu urusan saya. Karena Anda menghasut Hong Tao untuk membunuh Zhao Xingchen, maka bayarlah dengan nyawamu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjawab semangatnya di surga? Petik 2. Master Heavenspan Island menghela nafas dan berkata, pameran perdagangan 9 Phoenix Island ini, alasan mengapa saya hanya mengikat tali di beberapa pembudidaya keliling agar tidak mengagetkan berbagai faksi utama. Zhao Xingchen itu sengaja menyembunyikan identitasnya. Saya hanya tahu identitasnya ketika saya membunuhnya dan mendapatkan hal-hal di dalam cincin penyimpanannya juga. Jika saya tahu sebelumnya, saya juga tidak akan bergerak. Petik 2. Mendengar makna dalam kata-katanya, itu sebenarnya memiliki sikap penyesalan. Cukup omong kosong, dan tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kejahatan Anda tidak bisa dijelaskan. Ini juga waktunya untuk membayar hutangmu. Petik 2. Ye Yuan mendengus dingin. Pedang pembasmi jahat keluar dari sarungnya. Tetapi ketika Tuan Pulau Heavenspan melihatnya, dia memuji, pedang pembasmi jahat kuno, memang, itu sesuai dengan reputasinya. Sepertinya kamu sudah mendapatkan pengakuan pedang surgawi. Petik 2. Kata-kata guru Pulau Heavenspan membuat ekspresi Ye Yuan berubah. Orang ini sepertinya tahu banyak rahasia yang tidak disadari orang lain. Ini membuat Ye Yuan takut padanya naik tingkat lain. Tuan Pulau Heavenspan ini tidak mudah dihadapi. Saat itu, Tuan Pulau Heavenspan perlahan-lahan mengeluarkan pedang panjang. Pedang ini tipis dan elegan, membentuk kontras yang sangat berbeda dengan keberanian dan ketidakterbatasan evil pembasmian pedang jahat. Ketika Ye Yuan melihat pedang di tangan Tuan Pulau Heavenspan, murid-muridnya tanpa sadar mengerut. Artefak surgawi. Pedang di tangan Tuan Pulau Heavenspan juga merupakan pedang surgawi. Mendering. Pedang panjang di tangan Tuan Pulau Heavenspan sebenarnya memancarkan bunyi dering ringan. Sepertinya itu benar-benar penuh dengan niat bertarung. Alis Ye Yuan berkerut sedikit. Dia dan pedang iblis pemusnahan jahat terhubung dalam hati dan jiwa. Dia benar-benar menemukan bahwa pedang pembasmi jahat juga memiliki jenis kegelisahan yang membingungkan. Di dunia ini, orang-orang yang memiliki artefak surgawi bukan hanya kamu sendiri. Merasakannya, Ziaku ingin bertarung sekali lagi dengan pedang pembasmian jahat. Kata kepala Pulau Heavenspan. Ye Yuan memiliki tatapan bingung, tidak cukup memahami situasinya. Ketika Master Pulau Heavenspan melihat situasi itu, dia tersenyum dan berkata, 1.000.000 tahun yang lalu, sebelum Daoist Absolute Heaven bangkit, dia pernah memiliki lawan bernama Suo. Suo adalah seorang fanatik pedang. Tujuan seumur hidupnya adalah mengalahkan Absolute Heaven. Tapi sayangnya, perbedaan antara dia dan surga absolut semakin menarik dan semakin terpisah. Pada akhirnya, dia mati karena kebencian menghabisinya. Dalam kehidupan ini, saya memperoleh warisan Suo. Zia ini menghadapi pedang pembasmian jahat sekali lagi, apakah Anda pikir itu bisa tetap acuh tak acuh dan tidak gelisah? Petik 2. Bab 1146, Memberi Mutiara Cerah ke Kegelapan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan sangat terkejut. Munculnya pembangkit tenaga listrik generasinya terikat untuk menginjak mayat jenius yang tak terhitung jumlahnya. Sangat jelas, Suo ini adalah batu loncatan di jalan naik Absolute Heaven ke puncak. Hanya saja, meskipun Suo meninggal, pedang surgawinya tidak mati. 1.000.000 tahun kemudian, pedang suci Zia dan pedang suci pembasmian jahat bertemu sekali lagi. Ini adalah pertemuan nasib. Merasakan niat pertempuran yang berasal dari pembasmian jahat, Ye Yuan memiliki pemahaman di dalam hatinya. Karena aku mendapatkan pengakuanmu, bagaimana aku bisa kehilangan muka untuk surga absolut senior? Jika Suo ingin bertempur, maka kami akan mengabulkan keinginannya. Biarkan dia tahu bahwa bahkan setelah 1.000.000 tahun, dia masih sampah. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Master Heavenspan Island tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, berhentilah bermimpi. Absolute Heaven yang mampu menekan dengan kuat Suo adalah karena ranah kultivasinya seimbang dengan Suo. Tapi kau hanyalah tingkat ke-6 Dao mendalam sekarang. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jadi bagaimana jika tingkat ke-6 Dao mendalam? Berurusan denganmu, itu sudah cukup. Petik 2. Master Heavenspan Island mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras ketika dia berkata, baik. Maka saya akan melihat apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan ini atau tidak. Petik 2. Mendering. Master Pulau Heavenspan melepaskan seberkas cahaya pedang yang tidak jelas. Pedang ini sangat menyilaukan. Itu memang kekuatan artefak surgawi. Ekspresi Ye Yuan berubah muram. Pembasmian jahat tiba-tiba bergerak.
Ledakan. Dua sinar energi pedang yang menunjukkan ujung mereka sepenuhnya bertabrakan, secara langsung mengirim Ye Yuan terbang keluar. Master Pulau Heavenspan adalah ranah energi esensi Raja Surgawi Puncak dan juga memegang Zia Pedang Surgawi. Menguasai Ye Yuan terlalu normal. Namun, Heavenspan Island Master mengeluarkan suara kejutan yang lembut dan berkata, tubuh kedaginganmu sudah mencapai tingkat 9. Tahap 9. Sungguh luar biasa. Jiwa surgawi Anda kemungkinan hampir mencapai lingkaran besar dunia kesempurnaan, bukan? Tes-tes, ketika energi esensi Anda naik, esensi, energi, dan roh menyatu menjadi satu, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyerang alam dewa yang transenden itu. Oh, hampir lupa. Ranah hatimu sudah mencapai kesatuan manusia surga juga. Benar-benar jenius yang tak tertandingi. Tidak heran pedang iblis pemusnahan jahat akan memilihmu. Petik 2. Pedang itu bergerak sebelumnya, jika itu adalah tingkat ke-6 Dao mendalam biasa, bahkan jika dia memiliki kekuatan Ye Yuan, dia akan menderita luka serius di bawah dampak yang luar biasa juga. Tapi Ye Yuan mengandalkan tubuh kedagingannya yang kuat dan Tiran Dragon Regeneration Art serta pertahanan yang sangat kuat Black Tortoise Tracer Body Divine Art. Ye Yuan sebenarnya hanya merasakan darah dan ki dalam kekacauan sejenak. Adegan ini, tidak sampai guru Pulau Heavenspan untuk tidak kagum. Namun, Ye Yuan juga sangat terkejut dalam hatinya. Master Pulau Heavenspan ini sepertinya mengenalnya dengan cukup baik. Dia bahkan benar-benar tahu tentang ranah hatinya Heaven Man Unity. Ini membuat Ye Yuan semakin penasaran tentang identitas guru Pulau Heavenspan. Siapa kamu? Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Huhu, ketika kamu mengalahkanku, sampai ini, kamu tentu akan tahu. Tetapi Anda pasti tidak akan memiliki kesempatan. Perhatikan baik-baik, ini adalah langkah terakhir Zia, pedang bayangan menemani. Petik 2. Suaranya belum memudar ketika sosok Tuan Pulau Heavenspan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Detik berikutnya, pedang sudah tiba di daerah tenggorokan Ye Yuan. Pedang ini cepat dan tak terbayangkan. Seseorang benar-benar tidak dapat menggunakan mata untuk menontonnya. Nama Sword Shadow Compomping mengharumkan namanya. Namun, dengan sebuah dentang, Evil Extermination menusuk secara diagonal ke atas, bertabrakan tepat melawan Zia tanpa ada penyimpangan. Kekuatan yang luar biasa ditransmisikan. Master Pulau Heavenspan hanya merasakan anyaman antara ibu jari dan jari telunjuk bergetar. Pedang suci hampir terlepas dari tangannya. Setelah mengkonsumsi pil tempering Steel Refined Steel, tubuh kedagingan Ye Yuan sudah berhasil menerobos ke tier 9 tahap akhir. Kekuatannya yang sangat besar, ditambah dengan kekuatan Evil Extermination Sword Formula Hukum Divine Dao, bahkan pembangkit tenaga Void Mystic biasa tidak akan mampu menahannya. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Berbeda dari Ye Yuan, Master Heavenspan Island tidak menghasilkan resonansi dengan pedang surgawi Zia. Langkah ini, tidak ada yang bisa mencapainya. Namun, Master Pulau Heavenspan memperoleh seni surgawi Suo. Mempraktikkan prasasti surgawinya, dia sudah memiliki pemahaman awal sampai batas tertentu. Ini juga alasan mengapa dia bisa terlalu menekan Hei Meng dan menjadi kepala pulau utama. Dari segi kekuatan, Master Pulau Heavenspan sudah sangat dekat dengan 10 Raja Surgawi besar. Sayang sekali bahwa yang ditemuinya adalah Ye Yuan. Ranah hati Ye Yuan sudah mencapai lingkaran besar dunia kesempurnaan. Bahkan jika pedangnya lebih cepat, itu juga tidak terdeteksi. Selain itu, Ye Yuan memiliki kekuatan mata Sun Moon Heavenly Pupil. Menangkap sosok Master Pulau Heavenspan benar-benar dilakukan dengan mudah. Bahkan jika Heavenspan Island Master lebih cepat, dia hanya pembangkit tenaga listrik Mystic Void juga. Dia masih belum mencapai level reality dewa. Ye Yuan diatasi dengan peristiwa tak terduga dengan berpegang pada prinsip dasar. Tidak peduli seberapa cepat pedangnya, dia juga tidak menarik. Mustahil. Bagaimana dia bisa menangkap pedangku? Ini adalah pedang cepat yang dilepaskan dengan kekuatan hukum Dao-Dao. Itu adalah pertama kalinya Master Pulau Heavenspan waspada. Swoosh! Master Heavenspan Island melepaskan pedangnya sekali lagi. Bayangan pedang yang memenuhi langit mirip dengan bayangan yang mengikuti, bergegas menuju Ye Yuan. Ini tidak dilemparkan oleh beberapa kemampuan surgawi tetapi oleh tubuh sejati guru Pulau Heavenspan. Hanya saja sosoknya sangat cepat tak terbayangkan, itu sebabnya ia meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit. Mendering, mendering, mendering. Gelombang suara bentrok logam yang jelas dan renyah ditransmisikan. Bunga api beterbangan di mana-mana. Semakin dia bertarung, semakin banyak yang bisa dikuasai Master Pulau Heavenspan. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan berdiri di sana dan tidak bergerak.
Dia melepaskan pedangnya lagi dan lagi tanpa henti. Tapi dia tidak bisa menyelinap menyerang Ye Yuan, sekalipun tidak. Setiap gerakan dan tindakannya benar-benar dalam genggaman Ye Yuan. Ketika quick sword tidak quick, itu setara dengan kedua tangan diikat oleh orang-orang. Bagaimana cara melanjutkan pertarungan? Mendering, meminjam kekuatan mundur, Master Pulau Heavenspan mundur, menatap Ye Yuan dengan tatapan serius. Pedang itu pedang yang bagus. Sayang sekali Anda tidak bisa melepaskan kekuatannya. Buang mutiara terang ke dalam kegelapan. Petik 2. Dengan napas Ye Yuan, wajah Tuan Pulau Heavenspan berubah menjadi hijau. Pedangnya mengeluarkan suara dengungan ringan sekali lagi, jelas sangat tidak disetujui untuk itu. Pertemuan 1 juta tahun kemudian, itu benar-benar masih harus kalah dari Evil Extermination sekali lagi. Bagaimana rasanya dirujuk dengan itu? Baik, Anda sudah diserang. Giliranku sekarang. Kata-kata Ye Yuan membuat ekspresi guru Pulau Heavenspan berubah muram. Dia belum bereaksi ketika sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Murid guru Pulau Heavenspan mengerut, dan dia berteriak dengan ketakutan, teleportasi yang lebih besar. Namun, tidak banyak waktu baginya untuk merasa heran. Perasaan bahaya besar meluap dalam hatinya. Namun, Master Pulau Heavenspan telah memahami beberapa hukum Divine Dao. Dia masih menangkap jejak Ye Yuan pada akhirnya. Sword Intent Connecting to Divinity. Sosok Ye Yuan tiba-tiba muncul dari dalam kehampaan, menusuk langsung ke tulang rusuk kiri Tuan Pulau Heavenspan. Iga sangat sulit untuk mempertahankan daerah. Langkah Ye Yuan ini adalah untuk memukulnya dan membuatnya tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Langkah ini, Ye Yuan menuangkan esensi surgawi, niat membunuhnya tidak ditahan sedikitpun. Dia tidak memiliki niat untuk menjadi lemah lembut dan tidak pasti. Tidak peduli siapa pihak lainnya, dia harus mati. Tetapi kekuatan Heavenspan Island Master bahkan lebih kuat dari Cloudsky. Jelas, dia tidak mudah dibunuh. Ledakan, pedang pembasmi Evil Ye Yuan benar-benar diblokir. Master Heavenspan Island didorong mundur sejauh 1000 kaki, menyemburkan seteguk darah. Dia sudah menderita kerugian besar. Pedang yang gagal ini tidak melebihi harapan Ye Yuan. Master Heavenspan Island, tingkat keberadaan ini, tidak mudah untuk dibunuh. Retak. Tepat pada saat ini, topeng mengerikan Master Pulau Heavenspan benar-benar terbelah di tengah, mengungkapkan wajah yang sangat dikenal oleh Ye Yuan. Melihat wajah ini, alis Ye Yuan berkerut. Dia berkata, "Jadi, itu kamu." Bab 1147, Domain Raja Surgawi yang Menakutkan. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di bawah topeng adalah penampilan seperti orang bijak. Dia tampak seperti orang tua dengan wajah baik hati. Bahkan Ye Yuan juga ditipu oleh orang tua ini. Orang ini sebenarnya, Han Qingzi yang memimpin pertempuran alkimia Ye Yuan di Cloudmarsh City. Berbicara dengan jujur, ketika dia melihat wajah ini, Ye Yuan juga terkejut. Di alam surgawi, Han Qingzi bisa dikatakan sebagai aliran jernih yang langka dan tidak akan pernah ambil bagian dalam konflik. Reputasinya sangat bagus. Ye Yuan tidak akan pernah bermimpi bahwa orang ini sebenarnya adalah pembantai yang berpura-pura sebagai orang yang bermoral tinggi. Ye Yuan tiba-tiba teringat bahwa ketika Taman Obat Immemorial dibuka saat itu, dia tidak pernah melihat jejak Han Qingzi selama ini. Karena dia pergi ke Cloudmarsh City, tidak mungkin untuk tidak memasuki Taman Obat Immemorial untuk melihatnya. Ye Yuan tidak memperhatikan saat itu. Melihat itu sekarang, orang ini pasti bersembunyi di sudut yang tidak jelas selama ini, menunggu saat yang tepat. Dan justru karena kehati-hatiannya itulah ia menghindari musibah saat itu. Kedalaman kecerdikan orang ini terlalu mengerikan. Dia juga tidak berharap bahwa kekuatan martial Dao Han Qingzi sebenarnya sangat hebat. Sepertinya aku terlalu gigih. Berurusan denganmu, mengapa ada kebutuhan untuk pedang surgawi? Petik 2. Han Qingzi tidak peduli tentang keheranan Ye Yuan dan memiliki penampilan pencerahan yang tiba-tiba. Sangat jelas, waktu Han Qingzi mendapatkan warisan Suwo tidak terlalu lama. Ye Yuan memperhitungkan bahwa itu juga orang-orang seperti lebih dari 1000 tahun. Sejak saat itu pula ia mendirikan pameran dagang semacam itu, mengembangkannya secara rahasia, hanya menunggu untuk melayang ke langit dalam satu ikatan. Lebih dari 1000 tahun, Han Qingzi tidak berjalan sangat jauh di sepanjang Great Dao of the Sword yang sebenarnya. Dia paling tidak sama kuatnya dengan Ye Yuan sekarang. Namun, pedang surgawi Zia pada akhirnya bukan lawan pembasmi jahat. Ini sudah menjadi fakta yang telah diverifikasi sebelum 1 juta tahun yang lalu. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan menghina, "Kamu bahkan tidak mempercayai pedangmu sendiri, bagaimana kamu bisa memenangkanku?"
Membunuhmu, hanya domain Raja Surgawi sudah cukup. Han Qingzi tertawa dingin. Domain Raja Surgawinya tiba-tiba diaktifkan. Niat pedang keras langsung memenuhi seluruh bentangan ruang. Wilayah kekuasaan surgawinya bahkan lebih luas daripada milik Hei Meng. Ini sebenarnya mencapai 20.000 kaki. Apa yang dikatakan Han Qingzi benar. Dia menggunakan seni surgawi untuk berperang. Ye Yuan bertemu dengan serangan balik setiap kali. Meskipun kekuatan domain Raja Surgawi lebih rendah daripada pedang surgawi, dengan augmentasi pedang surgawi, tidak hanya kekuatan domain Raja Surgawi yang lebih kuat, area yang dicakup bahkan lebih luas. Tapi domain pedang ini sangat heterogen. Pedang surgawi Zia masih mengeluarkan suara bergetar ringan. Jelas, itu sangat bertentangan dengan ini. Pedang surgawi memiliki roh. Itu mengekspresikan ketidaksenangannya terhadap cara Han Qingzi melakukan sesuatu. Dalam radius 20.000 kaki, Ye Yuan bahkan tidak bisa melakukan teleportasi yang lebih besar dan langsung diselimuti oleh domain Raja Surgawi. Untuk sesaat, dia tampak tenggelam ke dalam lautan pedang. Domain Raja Surgawi Ye Yuan langsung hancur oleh dirinya sendiri. Saat ini, ia tidak bisa mengembun sama sekali. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan pedang pembasmi jahat di tangannya untuk secara paksa menolak niat pedang ini. Mencapai ranah 10 Raja Surgawi Agung, mereka sudah menghina untuk menggunakan domain Raja Surgawi lagi. Seperti Raja Surgawi yang menstabilkan surga, ketika dia berhadapan dengan Ye Yuan, dia langsung dikalahkan oleh hukum Divine Dao. Di depan hukum Dao, domain Raja Surgawi apapun adalah sampah. Namun, kekuatan Han Qingzi saat ini adalah pada tahap antara pembangkit tenaga Void Mystic, mendekati 10 Raja Surgawi Agung. Pemahaman surgawi Dao-nya juga hanya sedikit lebih kuat dari milik Ye Yuan. Dia benar-benar tidak dapat menghancurkan Ye Yuan. Tapi niat pedang di wilayah Raja Surgawi membawa hukum Dao. Itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan domain Raja Surgawi biasa. Bahkan jika Ye Yuan mengacungkan pedang pembasmian jahat sampai bahkan setetes air pun tidak bisa mengalir, sulit untuk menangkal niat pedang yang meresap juga. Ini adalah aspek yang menakutkan dari wilayah Raja Surgawi. Swoosh, swoosh, swoosh. Niat pedang yang selalu hadir menusuk pada setiap kesempatan, mengiris tubuh Ye Yuan sesekali. Tak lama, tubuh Ye Yuan memiliki serangkaian cedera tambahan. Luka menjadi lebih dalam, sementara darah mengalir semakin banyak, tampak mengerikan. Hahaha, sungguh memalukan. Seorang jenius sepertimu memang satu-satunya penerus Absolute Heaven. Sangat disayangkan bahwa para jenius semuanya adalah hantu berumur pendek. Absolute Heaven seperti ini, Anda, sama seperti itu. Petik 2. Energi esensi Han Qingzi tebal, mendorong domain Raja Surgawi ke batas, tidak memberi Ye Yuan sedikit pun kesempatan untuk menarik napas sama sekali. Pada saat ini, 9 Phoenix Island sudah lama dalam kekacauan kacau. Han Qingzi adalah master jalur alkimia. Dia telah beroperasi di pulau ini selama lebih dari 1000 tahun dan tentu saja tidak akan memiliki sedikit tenaga kerja ini. Terlepas dari Hei Meng dan Duan Lingfeng, pembangkit tenaga listrik Void Mystic berselisih dengan Jiang Taichang. Adapun Kuang Tianming, Ye Yuan meninggalkan Penatua Tan dan Zhao Qian kepadanya untuk keselamatan. Ketika pemilik kios melihat barisan pertempuran ini, bagaimana mungkin mereka masih berani tinggal? Masing-masing lari dari pulau. Apa yang membuat Qiu Yuqiu agak terkejut adalah bahwa pada saat ini, Shar Quan benar-benar bergabung dengan pertempuran kelompok, berurusan dengan Duan Lingfeng bersama dengannya. Dengan dia bergabung, tekanan Duan Lingfeng meroket. Sementara itu, Hei Meng dan Ao Qian terkunci dalam perjuangan yang sengit. Dalam waktu singkat, tidak ada cara untuk menentukan pemenang. Keributan domain Raja Surgawi 20.000 kaki sangat luar biasa. Ketika Ao Qian dan Qiu Yuqiu, yang saat ini sedang dalam panasnya pertempuran sengit di gunung depan, mendeteksi kekuatan ini, ekspresi mereka berubah secara drastis. Ao Qian memeriksa dirinya sendiri dan berpikir bahwa di bawah domain Raja Surgawi yang begitu kuat, dia pasti akan kalah tanpa keraguan. Selanjutnya, dia tahu bahwa seni teleportasi yang lebih besar yang mulia hanya memiliki jarak 10.000 kaki. Hahaha, kamu akan kalah jika pikiranmu mengembara. Tapi jangan khawatir, ketika Penatua Broter merawat Pang itu, dia akan datang dan mengirim kalian ke bawah untuk menemaninya. Petik 2. Ketika Hei Meng melihat domain Raja Surgawi ini, dia sangat gembira. Kekuatan Han Qingzi, dia terlalu jelas. Meskipun kekuatan bocah itu tidak buruk, bertemu dengan kakak laki-lakinya, itu benar-benar kematian tanpa peluang untuk selamat. Ekspresi Ao Qian menjadi gelap, dan dia tanpa sadar meningkatkan energi esensi lagi,
ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tapi Hei Meng jelas mendeteksi niatnya dan tidak terburu-buru saat ini lagi. Sebaliknya, ia bertempur dengan jungkat-jungkit. Kekuatan Aoqian sedikit lebih tinggi dari kekuatan Hei Meng. Tapi ingin menjatuhkan Hei Meng bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dengan cara ini, hatinya terbakar dengan kecemasan yang bahkan lebih besar. Kakak Kuang, apakah menurutmu, Tuan Muda Ye akan baik-baik saja atau tidak? Di sini, ketika Zhao Qian melihat domain Raja Surgawi itu, wajahnya gugup sampai menjadi pucat pasi. Kulit Kuang Tianming juga tidak bagus. Tapi dia masih menghibur, tenang, Ye Yuan tidak akan dikalahkan dengan mudah. Kata-kata ini bahkan terdengar agak tidak pasti untuk dirinya sendiri. Ekspresi Penatua Tan di samping berubah berulang-ulang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia tidak optimis tentang Ye Yuan juga. Lebih dari 20.000 radius domain Raja Surgawi, ini terlalu menakutkan. Menurut apa yang dia ketahui, kekuatan Tuan-Tuan Suci, 8 tanah suci super besar juga hanya 10.000 kaki. Ye Yuan memegang pedang dan menjaga area vitalnya. Tapi niat pedang yang terus merambah masih membuat luka di tubuhnya menjadi lebih dan lebih parah. Meskipun Black Divine Tortoise Tracer Body Divine Art berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, menghadapi niat pedang yang mengandung hukum Divine Dao, itu masih tidak cukup memadai untuk dilihat. Kecuali, dia bisa mengolah bab jalan manusia ke lingkaran besar dunia kesempurnaan, maka dia bisa mengabaikan niat pedang ini. Tapi sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Haha, Ji Qingyun, aku memberimu kesempatan, tapi kamu bersikeras ingin melepaskan dirimu sampai mati. Sekarang, saya akan melihat apa yang Anda harus balas dendam. Petik 2. Han Qingzi saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah secara drastis. Bab 1149, Zona Terlarang. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ledakan, beberapa baut dari kesusahan surgawi mendarat. Angka Ye Yuan perlahan muncul sejalan semua orang dari pandangan. Semua orang menatapnya dengan heran, tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan emosi mereka sama sekali. Ya dewa, apa yang saya lihat? Apakah ada, melampaui cobaan seperti itu? Aneh. Guru Ye hanya aneh. Kesengsaraan surgawi secara otomatis hilang ketika mencapai 20 kaki di atas kepalanya. Dia, apa yang dia lakukan? Tuan Ye keluar, lalu, mungkinkah dia membunuh Master Pulau Heavenspan? Petik 2. Masih ada beberapa pemilik kios yang berani diam-diam mengamati perkembangan situasi sepanjang waktu. Ketika mereka melihat adegan kesengsaraan surgawi menimpa di atas kepala Ye Yuan, namun dia perlahan-lahan berjalan keluar, pemandangan ini sangat tertanam dalam pikiran mereka, tidak pernah lupa untuk seumur hidup mereka. Zhao Qian melihat Ye Yuan muncul dan sangat gelisah saat ia berkata kepada Kuang Tianming, Tuan Muda Ye baik-baik saja. Luar biasa, sungguh luar biasa. Petik 2. Baru saja, merasakan domain Raja Surgawi yang kuat, hati Zhao Qian hampir akan melompat keluar. Hanya sampai dia melihat Ye Yuan pada saat ini, dia akhirnya membuat pikirannya tenang. Ketika Kuang Tianming melihat Ye Yuan, dia juga menghela nafas lega. Namun, kemudian ia bahkan lebih terkejut. Dia merasakan bahwa Ye Yuan tampak agak berbeda. Sebelum ini, seluruh orang Ye Yuan adalah seperti sebuah pedang yang tajam terhunus, mengungkapkan tepi yang tajam. Tapi sekarang, setiap gerakan dan tindakan Ye Yuan tampaknya mencakup pesona yang tersisa dao besar. Berlama-lama pesona besar dao dari pedang. Itu adalah dao besar yang dia, Kuang Tianming, mengejar seluruh hidupnya. Akhirnya, baut terakhir dari kesusahan surgawi mendarat tapi masih mampu membuat wajah Ye Yuan berubah sedikitpun. 20 kaki jauhnya dari tubuhnya, itu segera tersebar dan menghilang. Ketika Hei Meng melihat adegan ini, bola matanya menjadi lingkaran lebar. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran tersisa, itu adalah, lari. Ledakan. Hei Meng mengibaskan Aoqian dengan telapak tangan dan mendesak teknik gerakannya ke batas, mencoba melarikan diri 9 Phoenix Island. Namun, bagaimana mungkin Ye Yuan mungkin memberinya kesempatan? Semua orang hanya merasa kabur di depan mata mereka dan sudah kehilangan pandangan Ye Yuan, seolah-olah dia menghilang ke udara. Detik berikutnya, Ye Yuan sudah muncul, menghalangi rute mundur Hei Meng. 20.000 kaki. Mengikuti Ye Yuan menerobos ke Divine Level Dao 7, ditambah pendalaman pemahaman hukum Dao Dao, jarak seni teleportasinya yang lebih besar langsung berlipat ganda. Melihat adegan ini, wajah Hei Meng menunjukkan ekspresi putus asa.
Apakah kamu melakukannya sendiri atau menyuruhku melakukannya? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Kau benar-benar membunuh Big Brother. Sampai sekarang, Hei Meng masih tidak berani untuk percaya bahwa keenam tingkat Dao mendalam mampu membunuh kakaknya. Sepertinya kamu tidak memahaminya. Ye Yuan tidak menjawabnya. Dia hanya dengan santai mengatakan sebuah kalimat dan akan bergerak. Tunggu sebentar. Mungkinkah ada jalan lain untuk mengambil? Saya menyerah. Aku akan sama seperti dia, menjadi pelayanmu. Hei Meng menunjuk Ao Qian dan berkata. Pada saat ini, Duan Lingfeng sudah tertahan oleh Qiu Yuqiu dan kekuatan gabungan Shark seseorang. Mendengar kata-kata ini, dia berkata dengan marah, Hei Meng. Anda berani mengkhianati Big Brother. Tapi Hei Meng menggonggong dengan marah, kamu tutup mulut untukku. Kakak sudah mati. Seekor burung baik memilih pohon untuk bertengger di. Duan Lingfeng berkata dengan marah, kamu pengkhianat. Kematian hanyalah kematian bagi pria sejati. Apa yang ada yang perlu ditakutkan? Oh. Ingin mati? Anda pergi dan mati, jangan seret saya untuk menjadi kambing hitam. Petik 2. Dua orang saat bertengkar terus-menerus, tapi Ye Yuan mengatakan acuh tak acuh, baiklah, bawahan seperti Anda, saya merasa itu di bawah martabat saya untuk mengambil. Membuat bergerak, saya akan memberikan Anda kesempatan untuk menyerang. Ekspresi Hei Meng berubah, dan dia mengungkapkan ekspresi ganas. Tiba-tiba, domain Raja Surgawinya terbuka dan hancur menuju Ye Yuan. Ekspresi Ao Qian berubah, dan dia berteriak, Tuanku, hati-hati. Ye Yuan hanya berdiri di sana, benar-benar tanpa niat menghindari. Detik berikutnya, sebuah adegan yang membuat semua orang menatap tanpa kata-kata dengan mulut mereka ternganga. Domain Raja Surgawi Hei Meng langsung disaring melalui 20 kaki di depan Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan mengambil langkah maju. Domain Raja Surgawi Hei Meng sebenarnya tampaknya secara sukarela membuka jalan. Ini, apa jenis teknik bela diri ini? Itu terlalu kuat. Petik 2. Ini terlihat seperti seorang raja domain surgawi. Tapi, tampaknya agak berbeda juga. Sebelumnya, ketika Guru Ye melampaui kesusahan, bahkan kesusahan surgawi tidak mampu menembus 20 kaki di depannya juga. Sekarang, seperti ini juga. Petik 2. Mungkinkah area 20 kaki di depannya adalah zona terlarang? Semua orang sangat terkejut. Karena adegan ini di depan mata mereka benar-benar ditumbangkan pemahaman mereka. Pertempuran antara wilayah Raja Surgawi sama sekali bukan situasi seperti ini. Mereka bahkan tidak bisa merasakan bahwa Ye Yuan digunakan energi esensi. Seolah-olah area 20 kaki di depannya adalah zona terlarang. Tidak ada yang bisa menembusnya. Melihat adegan ini, murid Hei Meng mengerut. Ye Yuan berjalan lebih santai, mirip dengan gunung besar menghancurkan ke arahnya, membuatnya tidak dapat menangkap napas sama sekali. Bahkan ketika menghadapi lawan seperti Ao Qian, Hei Meng juga tidak merasakan tekanan seperti itu sebelumnya. Melarikan diri. Pada saat ini, seluruh pikiran Hei Meng hanya tersisa dengan satu pemikiran ini. Bahkan jika ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Raja Surgawi mundur, Hei Meng berbalik dan melarikan diri. Tepat pada saat ini, angka Ye Yuan lenyap sekali lagi. Detik berikutnya, sesuatu yang membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Ketika sosok Ye Yuan muncul sekali lagi, dia sudah 20 kaki di depan Hei Meng. Setiap orang hanya mendengar serangkaian teriakan menyedihkan. Hei Meng langsung digiling menjadi potongan-potongan oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika tubuh berdaging ras lautnya sangat kuat, dia akhirnya diam juga. Semua orang menarik napas dingin. Menuju kekuatan Ye Yuan, mereka memiliki pemahaman yang jelas. Bahkan Ao Qian tidak bisa menahan menyusut lehernya sedikit juga. Bagaimana Milord menjadi begitu kuat dalam sekejap mata? Dia berkelahi dengan Hei Meng untuk waktu yang lama dan sangat menyadari kekuatan Hei Meng. Tetapi tidak menyangka bahwa dia dihabisi oleh Yang Mulia dengan mudah. Sepertinya di depan Yang Mulia, domain Raja Surgawi benar-benar menjadi hiasan. Ini, hanya apa jenis metode kultivasi adalah ini. Tapi dia juga memahami bahwa apa yang digunakan Ye Yuan adalah teknik bela diri yang mirip dengan domain. Hanya saja, domain Ye Yuan berkali-kali lebih kuat dari milik mereka. Ketika orang-orang tahu tentang tindakan beberapa tuan pulau, masing-masing dari mereka merasa marah, tetapi kemudian berubah menjadi rasa takut yang tersisa. Jika pameran dagang ini terus berlanjut, siapa yang tahu kapan mereka akan dibuang? Tentu saja, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Ye Yuan.
Kalau bukan karena Ye Yuan, mereka masih akan diperlakukan seperti orang bodoh oleh orang-orang selama ini, menjadi alat untuk harta transportasi. Zhao Qian sudah diberitahu tentang berita bahwa ayah dibunuh, benar-benar menangis. Dia mencari jejak ayah dengan pahit selama beberapa tahun ini, bergantung pada jejak harapan selama ini. Tapi sekarang, harapan itu akhirnya masih padam. Menuju Zhao Qian, Ye Yuan memiliki porsi penyesalan tambahan di hatinya. Rencana apa yang kamu miliki saat ini? Ye Yuan menemukan Zhao Qian dan bertanya. Zhao Qian menggeleng dan berkata, saya tidak tahu. Tuan Muda Ye, terima kasih telah membantu saya ayah mengambil balas dendam. Tapi, ayah saya sudah mati. Aku merasa benar-benar kacau sekarang. Zhao Qian sudah membasuh wajahnya dengan air mata beberapa hari. Sekarang, bicara tentang ayahnya, matanya menjadi merah lagi. Bab 1150, menyambut dengan upacara khidmat. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan menghela nafas, tapi dia masih tidak tahu bagaimana dia harus menghibur Zhao Qian. Mengenai kematian Zhao Xingchen, Ye Yuan masih agak bersalah di dalam hatinya. Dia tidak membunuh Zhao Xingchen, tetapi Zhao Xingchen meninggal karena dia. Saat itu, ia meminta Zhao Xingchen untuk mencari obat-obatan roh. Dia tidak akan berpikir bahwa Zhao Xingchen benar-benar melakukan banyak upaya baik, mengakibatkan berani mempertaruhkan dirinya sendiri, dan kehilangan nyawanya. Ye Tuan Muda Ye, bisakah kamu meminjamkan pundakmu untuk bersandar? Kata Zhao Qian dengan air mata di matanya. Ye Yuan menghela napas dan mengulurkan tangannya dan dengan ringan menarik Zhao Qian ke pelukannya dan berkata, jika Anda ingin terus menjalankan perusahaan perdagangan meteor, setelah masalah ini selesai, saya akan pergi dan memusnahkan perusahaan perdagangan pola. Di masa depan, alam suci ini hanya memiliki perusahaan perdagangan meteor, sebuah perusahaan tunggal, menjalankan monopoli. Petik 2. Tubuh indah dari Qian Qian di pelukannya bergidik ketika dia mendengar itu. Gelombang kehangatan mengalir ke lubang hatinya. Satu kalimat, itu membuat langit Zhao Qian yang jatuh diperbaiki lagi. Pria di depan matanya ini adalah surga. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan ini. Bahkan Master Pulau Heavenspan, keberadaan semacam itu, mati di bawah pedang Ye Yuan. Kekuatan Ye Yuan saat ini terasa seperti itu sudah melampaui 8 tuan tanah suci super besar. 9 perusahaan perdagangan besar di masa lalu, perusahaan perdagangan pola terkuat juga hanyalah tanah suci semu. Bahkan jika Pola Trading Company dikendalikan oleh ras iblis saat ini, untuk Ye Yuan ingin memusnahkannya, itu semudah membalik-balik tangannya. Bagi perusahaan perdagangan meteor yang ingin mengganti perusahaan perdagangan pola juga hanya masalah sepatah kata pun dari Ye Yuan. Dia percaya bahwa bahkan 8 penguasa besar tanah suci super, tidak berani untuk maju untuk mengatakan apa-apa juga. Terima kasih, Tuan Muda Ye, kata Zhao Qian lembut. Jauh dari berterima kasih, saudara Zhao dan saya berhubungan baik. Anda memberikan bantuan yang cukup besar kepada saya juga. Saat ini, perusahaan perdagangan meteor menghadapi kesulitan. Itu wajar dan masuk akal bahwa saya tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh, kata Ye Yuan. Dia tidak mengatakan soal Zhao Xingchen berburu tes surgawi Silver Moon atas namanya. Teman lama itu sudah pergi, mengapa ada kebutuhan untuk membiarkan celah muncul antara dia dan Zhao Qian? Ye Yuan sudah mengambil keputusan. Di masa depan, masalah Zhao Qian adalah miliknya, masalah Anda Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Zhao Qian menghela nafas dan berkata, Zhao Qian memang sangat suka menjalankan operasi. Hanya saja akhir-akhir ini, ras iblis gelisah dan bersemangat untuk beraksi. Di tengah masa pergolakan, bagaimana perusahaan perdagangan meteor dapat memperhatikan peningkatan moral seseorang tanpa memikirkan orang lain? Setelah hari ini, saya akan mengatur semua urusan perusahaan perdagangan meteor untuk menghentikan semua kegiatan, menyembunyikan keunggulan kami. Setelah Tuan Muda Ye memadamkan perlombaan iblis, perusahaan perdagangan meteor akan kembali. Petik 2. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, semoga juga. Mengenai hal ini, Zhao Qian jelas berpikir lebih teliti darinya. Tuanku, klan sudah mengirim berita. Sang Patriark menyetujui syarat-syarat Anda dan menyetujui penggunaan Pearl Hefters yang berumur 1 juta tahun untuk menukarkan dengan pil Void Vitality Spirit ungu. Petik 2. Pada hari ini, Shar Quan datang menemui Ye Yuan, akhirnya membawa berita tentang klan Duyung. Menuju ini, Ye Yuan tidak terkejut. Dia sudah menunjukkan keterampilan alkimia. Selama Shar Quan bukan idiot, dia harus tahu bahwa orang-orang yang mampu menyempurnakan pil Vitality Purple di dunia ini, tidak ada orang lain yang layak kecuali dia. Dengan cara ini,
Pearl Hefters juga dianggap telah mendarat di sakunya. Menghitung di Pearl memiliki air mata, Ye Yuan sudah mengumpulkan 6 dari 9 obat inti saat ini. Hanya ada 3 yang tersisa. Dia juga tidak berpikir bahwa kemajuan pil penolakan Dao akan sangat lancar. Ye Yuan membunuh Han Qingzi, menyingkirkan cincin penyimpanannya, dan memang menemukan beberapa hal baik. Dan tangkai Silvermoon Heavenly Tea itu saat ini tergeletak di dalam cincin penyimpanan dengan tenang, sepenuhnya utuh. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Han Qingzi memperoleh warisan Suo. Dan dalam warisannya, ada formula pil kelas mistis kuno yang dapat memiliki efek mengisi seseorang dengan kebijaksanaan dan pencerahan, membantunya memahami kekuatan hukum Dao-Dao. Pemahaman Han Qingzi tentang hukum-hukum surgawi Dao sudah mencapai tengah kemacetan. Selama dia berhenti sekali lagi, dia akan dapat benar-benar melampaui ranah Void Mystic dan mencapai tingkat bersaing dengan 10 Raja Surgawi Agung. Sangat memalukan bahwa dia masih kehilangan satu obat roh terakhir, Purple Lingxi. Pada akhirnya, itu masih gagal dalam tahap terakhir. Kesulitan pemurnian formula pil kuno ini sangat tinggi. Tapi Han Qingzi sendiri adalah puncak kaisar alkimia. Dia memiliki kekuatan untuk memperbaikinya. Kecuali, formula pil ini agak sedikit nilainya bagi Ye Yuan. Dengan kemampuan pemahamannya, dia tidak membutuhkan apapun yang mengisi dengan kebijaksanaan sama sekali. Bagi Han Qingzi untuk dapat memahami hukum Dao surgawi dan menjadi kaisar alkimia puncak, kemampuan pemahamannya sendiri sudah sangat tinggi. Hanya saja dibandingkan dengan Ye Yuan, itu masih terlalu kurang. Dengan Ye Yuan memahami domain pedang, formula pedang pembasmian jahat sudah secara resmi mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi, mencapai tingkat lingkaran sempurna kesempurnaan tingkat pertama. Menurut apa yang dikatakan Skydistan, formula pedang pembasmian jahat dibagi menjadi 3 tingkatan. Ketika Ye Yuan menumbuhkan 3 tingkat ini ke lingkaran besar dunia kesempurnaan, dia akan dapat mengaktifkan seni pedang langit luas yang ditinggalkan surga absolut di dalam prasasti langit besar. Formula pedang pembasmi jahat sebenarnya adalah bagian dasar dari Fast Heaven Sword Art. Seni pedang surgawi yang luas ini benar-benar berbeda dari metode budidaya lainnya. Termasuk Raja Surga menstabilkan surga, mereka semua langsung memahami metode budidaya Divine Dao. Tapi Ye Yuan bahkan tidak memasuki gerbang Fast Heaven Sword Art saat ini. Namun, bahkan jika dia tidak melewati ambang pintu, kekuatan Ye Yuan saat ini juga sudah cukup kuat. Mungkin dia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 10 Raja Surgawi Agung. Tapi, menghadapi kekuatan Void Mystic, dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Adapun pedang surgawi Zia serta metode budidaya Divine Dao Suo, Ye Yuan tidak pelit, menyerahkan mereka ke Raja Surgawi Pedang Ekstrim, Kuang Tianming. Tujuan seumur hidup Kuang Tianming adalah ujung pedang Dao. Namun, Ye Yuan, yang datang terlambat, melampaui mereka yang ada di depan. Ye Yuan sudah benar-benar melampaui dirinya. Tapi, pada titik ini, Kuang Tianming sudah memiliki estimasi yang jelas tentang dirinya di kehidupan sebelumnya, mengakui bahwa ia lebih rendah daripada Ye Yuan. Namun, ini tidak menghalangi hatinya untuk mengejar pedang Dao. Memperoleh warisan Suo, seolah-olah dia mendapatkan harta yang tak ternilai. Dia memasuki Fast Heaven Pagoda untuk pergi ke pengasingan tertutup dan mengolah. Dengan serangkaian metode kultivasi ini, mungkin tidak mustahil bagi Kuang Tianming untuk diperingkatkan di antara 10 Raja Surgawi Agung di masa depan. Ye Yuan percaya bahwa rangkaian metode budidaya ini di tangan Kuang Tianming benar-benar akan jauh lebih berharga dibandingkan di tangan Han Qingzi. Kuang Tianming tidak akan pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan dapat memperoleh pedang surgawi dan satu set seni pedang Divine Dao. Hubungan antara dia dan Ye Yuan sudah tidak membutuhkan kata-kata yang berlebihan. Dia diam-diam memutuskan hatinya untuk pasti membantu Ye Yuan dalam kehidupan ini dan memusnahkan ras iblis. Jika Suo tahu bahwa penggantinya menjadi tangan kanan penerus Absolute Heaven sejuta tahun kemudian, siapa yang tahu apa yang akan ia pikirkan? Kelompok orang memasuki wilayah Merman Clan melalui arai yang mengesankan. Dunia bawah laut wilayah Laut Garnersky selalu menjadi area terbatas ras manusia. Setiap dan semua manusia yang turun, pada dasarnya semua akan mati. Kekuatan ras laut sebenarnya sama sekali tidak kalah dengan ras manusia. Hanya saja bertarung di darat, kurang dari 70% dari kekuatan mereka bisa dilepaskan. Mereka secara alami tidak mau pergi ke darat. Namun, di bawah air, kekuatan mereka sangat menakutkan. Sebaliknya, begitu seniman bela diri manusia masuk ke dalam air, kekuatan mereka akan sangat diabaikan. Kecuali, apa yang mereka tanam kebetulan adalah metode budidaya atribut air.
Apa yang dibudidayakan Ye Yuan bukanlah metode budidaya atribut air. Tetapi sekarang setelah dia memahami domain pedang, tempat-tempat yang dia lewati, air secara otomatis akan mundur sejauh 20 kaki, membuatnya tidak terlalu berbeda dari darat. Melihat adegan ini, Shark Wan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Di depan, sekelompok orang laut datang untuk menyambut mereka. Seorang duyung di depan mengenakan mahkota di kepalanya. Auranya sangat kuat. Yang Mulia mendengar kekuatan Yang Mulia Alkimia Dao, dan ia memutuskan untuk secara pribadi maju untuk menerima Anda. Shark Wan menjelaskan di samping. Bab 1151, Ketentuan yang buruk pada rapat. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sepanjang jalan, melalui perkenalan Shark Wan, Ye Yuan mengetahui bahwa Raja Putri Duyung bernama Tong. Kekuatannya menakutkan. Setelah bertemu hari ini, itu memang sesuai dengan reputasi. Ye Yuan telah melihat Yang Mulia. Ye Yuan menangkupkan tinjunya, dianggap telah memberikan penghormatan. Caranya melakukan berbagai hal membuat kelompok kekuatan di belakang Yang Mulia berubah pandangan dengan gelisah. Manusia yang berani, untuk benar-benar berani bersikap kurang sopan terhadap Yang Mulia. Petik 2. Penghinaan. Lihat Yang Mulia dan masih tidak membungkuk. Petik 2. Yang Mulia, bocah ini angkuh dan kasar. Dia jelas tidak memiliki banyak kemampuan. Mungkin, dia ada di sini untuk menipu Pearl Hefters. Petik 2. Tong belum mengatakan apa-apa ketika pembangkit tenaga listrik klan Duyung di belakangnya sudah meletus. Sikap Ye Yuan membuat mereka sangat tidak senang. Dalam pandangan mereka, manusia rendah. Melihat Yang Mulia, mereka harus membungkuk hormat. Tidak peduli seberapa kuatnya Ye Yuan, itu saja yang dikatakan Shark Wan ketika dia kembali. Mereka semua belum menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sekarang, ketika mereka melihat bahwa Ye Yuan hanya tingkat ke-7 Dao mendalam, mereka semua tidak dapat membantu memandang rendah dirinya, berpikir bahwa Ye Yuan sengaja menipu mereka. Alkemis yang mampu menyempurnakan pil vitalitas Void ungu-ungu juga harus mencapai alam Raja Surgawi tidak peduli apa, kan? Bukan hanya mereka, bahkan ketika Tong melihat Ye Yuan, dia juga terlihat kecewa. Shark Wan memuji betapa kuatnya Ye Yuan sebelumnya, tapi dia tidak menyebutkan budidaya marsial Dao Ye Yuan. Dia yang datang untuk menyambut dengan semangat tinggi bisa dikatakan sudah sangat tulus. Tapi melihat bahwa Ye Yuan hanya tingkat ke-7 Dao mendalam, dia secara alami sangat kecewa. Ye Yuan melirik semua orang, dan ekspresinya berubah niat ketika dia berkata, Yang Mulia bahkan belum berbicara, dan masing-masing dari kalian semua melompat keluar. Apakah Anda menghormati Yang Mulia sama sekali? Mungkinkah pejabat Merman klan semua begitu kurang ajar? Petik 2. Dengan hanya satu kalimat, itu membuat merfolk yang melompat-lompat menjadi bisu. Ye Yang Mulia, kami tidak bermaksud seperti itu. Tong melambaikan tangannya, menunjukkan agar mereka diam. Dia kemudian berkata kepada Ye Yuan, anak muda, kamu, benar-benar memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan Purple Void Vitality Spirit Pill. Saya akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika Anda membiarkan raja ini mengetahui bahwa Anda membodohi klan Duyung kami, raja ini pasti tidak akan mengampuni Anda. Petik 2. Hanya ketika pembangkit tenaga listrik raksasa itu melihat bahwa Yang Mulia tidak memiliki niat untuk mengejar itu, mereka menghela nafas lega. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, saya bahkan belum memasuki pintu depan, dan Anda mengancam saya. Mungkinkah ini adalah keramahan kerabat Duyung klan Anda? Juga, tidakkah Yang Mulia tahu bahwa para alkemis tidak dapat tersinggung? Sikap Anda, Tuan muda ini tidak berani menjamin apa yang akan saya sempurnakan. Petik 2. Ye Yuan awalnya tidak ingin menjadi sombong. Siapa yang tahu bahwa sekelompok orang ini berubah dari buruk menjadi lebih buruk? Dia awalnya melihat Tong menerima secara pribadi dan bahkan sedikit terharu. Dia tidak berpikir bahwa Tong juga orang yang terjebak. Jika bukan karena Pearl Hefters, dia akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Alkemis secara alami tidak bisa tersinggung. Karena itu terlalu gampang bagi mereka untuk mau melakukan sedikit trik curang dalam pil obat. Pada saat itu, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Tong juga meremehkan Ye Yuan. Kalau tidak, dia juga tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah. Ini adalah ancaman terang-terangan. Di dunia bawah laut ini, sebenarnya ada seseorang yang berani mengancam Raja Merman Klan. Benar-benar tidak tahu kematian atau bahaya. Kamu berani mengancam raja ini. Mata Tong melotot. Aura mengerikan menekan ke arah Ye Yuan. Namun, ketika aura ini tiba di depan Ye Yuan,
itu sebenarnya langsung menghilang menjadi seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Melihat pemandangan ini, kedua mata Tong tidak bisa menahan keinginan untuk berbalik, dan dia menyingkirkan niat meremehkan itu. Pria muda ini tampaknya tidak sesederhana di permukaan. Di sisi lain, Shark Wan melihat bahwa situasinya tampaknya menjadi agak di luar kendali dan buru-buru melangkah maju untuk menyelesaikan kecanggungan dengan mengatakan, "Haha, semuanya, tenang, tenang. Yang mulia, Tuan Ye benar-benar ahli alkimia yang paling tangguh yang pernah dilihat pejabat ini, bukan salah satu. Tidakkah manusia memiliki ungkapan yang disebut melihat adalah percaya? Tidak secara pribadi melihat kekuatannya, bagaimana orang bisa dengan mudah menyangkalnya?" Petik 2. Tong meliriknya dan berkata dengan dingin, "Baiklah kalau begitu. Apapun yang ada, kembalilah ke klan terlebih dahulu sebelum berbicara." Petik 2. Shark Wan buru-buru datang sebelum Ye Yuan dan meminta maaf dengan penuh semangat. Klan tidak tahu teror Ye Yuan, tapi dia sangat menyadari aspek menakutkan Ye Yuan. Bagaimana Ye Yuan membunuh Master Pulau Heavenspan, dia tidak melihatnya. Tapi tontonan Ye Yuan yang membunuh Hei Meng masih jelas di benaknya. Terlalu mencengangkan. Hanya dengan mengatakan kata-kata semacam ini, tidak ada yang akan percaya sama sekali. Seorang seniman bela diri Dao tingkat mendalam ketujuh benar-benar menghabiskan dari puncak Void Mistik pembangkit tenaga begitu mudah. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Hal kecil ini, aku secara alami tidak akan membawanya ke hati. Tapi, saya tidak berharap orang-orang datang dan memprovokasi saya." Petik 2. Saat Shark Wan mendengar, dia buru-buru menganggukkan kepalanya dan menyuarakan persetujuannya, "Yang mulia, yakinlah. Ketika Shark Wan kembali ke klan, aku akan menjelaskan kepada Yang mulia." Petik 2. Ketentuan buruk pada pertemuan pertama. Sebenarnya, Ye Yuan sangat memahami pikiran klan Duyung juga. Dia terlalu muda, sangat mudah memberi kesan kepada orang-orang bahwa orang muda tidak dapat dipercaya dengan tugas-tugas penting. Pada kenyataannya, itu juga bukan sekali atau dua kali dia mengalami hal seperti itu. Selama orang-orang ini tidak bertindak buta dan memprovokasi dia, semuanya bisa didiskusikan. Lagi pula, dia benar-benar membutuhkan Pearl Hefters yang berumur 1 juta tahun juga. Shark Wan, lihat apa yang sudah kau lakukan. Anda mengirim Shark Tree kembali, mengatakan bahwa Anda menemukan seorang alkemis yang sangat tangguh. Tetapi orang macam apa yang Anda bawa kembali? Hah? Setelah kembali ke klan, Shark Wan pertama mengatur tempat tinggal untuk pesta Ye Yuan, kemudian buru-buru datang untuk menemukan Tong untuk menjelaskan. Tentu saja, yang menyambutnya adalah bunyi mengoceh Tong. "Persis. Shark Wan, Yang mulia melihat bahwa Anda biasanya tajam, itu sebabnya dia membiarkan Anda pergi ke 9 Phoenix Island untuk menangani urusan. Tapi kau membawa bocah nakal yang rambutnya bahkan tidak tumbuh penuh. Apa yang dapat dia lakukan? Shark Wan, jangan berpikir bahwa kita tidak tahu apakah kita tidak pergi ke darat. Alkemis puncak ras manusia, bagaimana mereka bisa seusia ini? Kamu, apakah kamu tidak main-main di sini?" Petik 2. Tidak hanya Tong, klan-klan Merfolk juga mulai menegur Shark Wan. Sangat serius bahwa perasaan Ye Yuan memberinya terlalu tidak dapat diandalkan. Awalnya, mereka mendengar hiu satu bermegah sampai bunga mengalir dari langit. Sekarang, setelah melihat Ye Yuan, kontras ini terlalu hebat. Shark Wan juga tidak membela diri, hanya diam-diam menunggu orang-orang ini selesai menegur sebelum tertawa dingin dan berkata, 9 Pulau Phoenix. Itu sudah menjadi masa lalu. Petik 2. Shark Wan, apa arti dari kata-katamu? Tatapan mengalihkan pandangan, dan dia bertanya. Tidak tahu mengapa, dia merasa bahwa makna kata-kata Shark Wan sepertinya masalah ini memiliki beberapa hubungan dengan Ye Yuan. Shark Wan membungkuk ke arah Tong, lalu menceritakan kejadian yang terjadi di Nine Phoenix Island persis seperti itu. Mustahil. Hei itu adalah saudara lelaki Raja Klan Hiu Hitam. Kultivasinya hanya sedikit lebih rendah dari Raja Klan Hiu Hitam. Bagaimana mungkin manusia tingkat mendalam Dao ketujuh belaka bisa membunuhnya? Petik 2. Shark Wan, kemampuanmu untuk membuat dongeng menjadi semakin mengesankan. Bocah itu terlihat berusia sekitar 30 tahun. Meskipun kekuatannya layak, untuk mengatakan membunuh Hei Meng, bukankah itu tidak masuk akal? Petik 2. Shark Wan bertemu dengan klan mempertanyakan saat dia selesai bercerita. Mengatakan kata-kata semacam ini, tidak ada yang akan percaya juga. Namun, Tong menjadi bingung. Bab 1152, Imam Besar Tahu. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Maksudmu, 20 kaki di depannya adalah area terbatas.
Tanya Tong dengan alis berkerut. Shark Wan mengangguk dan berkata, itu tidak benar. Ketika Tuan Ye melampaui kesengsaraan, begitu banyak orang yang menonton. Kekuatan kesusahan surgawi itu benar-benar menyaingi serangan habis-habisan dari sebuah pembangkit tenaga listrik Mystic Void. Tetapi kesusahan surgawi itu secara spontan menghilang secara spontan ketika mencapai 20 kaki di depannya. Petik 2. Memikirkan Dewa Ye Yuan yang seperti daerah pembatas 20 kaki saat itu, Shark Wan masih memiliki ketakutan yang masih melekat di hatinya sampai sekarang. Tapi Tong terdiam saat mendengarnya. Dia melepaskan tekanan sebelumnya juga membawa niat untuk menyelidiki. Tapi seperti yang dikatakan Shark Wan, ketika auranya tiba 20 kaki di depan Ye Yuan, itu tidak lagi bisa maju 1 inci lebih jauh. Dengan kekuatannya, akan menekan tingkat ketujuh dao mendalam, situasi aneh seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Shark Wan, lalu seberapa percaya diri Anda bagaimana Ye Yuan ini menyempurnakan pil Purple Void Vitality Spirit? Anda juga sadar akan pentingnya pil vitalitas Void ungu untuk Sun Er, tanya Tong. Ketika Shark Wan mendengar, dia berkata dengan senyum pahit, Yang Mulia, pil memperbaiki hal semacam ini, siapa yang bisa menjamin? Bahkan para alkemis ras laut kita, sepertinya tidak ada yang berani mengatakan kata-kata semacam ini kepada Yang Mulia, kan? Namun, saya menyaksikan keterampilan alkimia Guru Ye dengan mata kepala sendiri. Ini benar-benar mencapai puncak kesempurnaan. Poin ini, Hiu 2 bisa menjadi saksi. Petik 2. Shark Tu segera berkata ketika dia mendengar, Yang Mulia, Shark Tu dapat memberikan kesaksian, alchemy Dao Tuan Ye benar-benar jarang terlihat dalam hidupku. High Priest Li. Berbicara di sini, Shark Tu tiba-tiba merasa seperti dia berbicara terlalu banyak dan buru-buru tutup mulut. Namun, semua orang mengerti artinya. Imam Besar Li jauh lebih rendah daripada Tuan Ye Yuan. High Priest Li adalah alkemis paling tangguh dari klan Merfolk. Kekuatan alchemy daunnya juga termasuk yang terbaik di seluruh perlombaan laut. Hanya saja, emosinya sangat meledak. Soal menemukan Ye Yuan untuk datang dan memperbaiki pil, Tong sengaja bersembunyi darinya. Dia takut dia melompat keluar dan menyebabkan masalah. Ketika Tong mendengar itu, dia menghela nafas dan berkata, meskipun itu masalahnya, Purple Void Vitality Spirit Pill adalah harapan terakhir Sun Er. Tong juga tahu bahwa pil Purple Void Vitality Spirit tidak mudah disempurnakan. Tetapi dia kehilangan dirinya dalam kekhawatirannya dan agak kehilangan ketenangannya sejenak. Pil obat mistik tingkat, berapa banyak alkemis berani menjamin bahwa mereka bisa 100% memperbaikinya. Pil Purple Void Vitality Spirit bukanlah pil obat biasa. Bahkan Ye Yuan juga baru melihatnya dalam catatan. Sulitnya memperbaiki bisa dibayangkan. Lupakan sekitar 100%, alkemis ras laut bahkan tidak memiliki jaminan 5%. Mendengarkan apa yang dilihat dan didengar Shark Wan di Nine Phoenix Island, orang-orang Merfolk semua merasa seperti mereka mendengarkan dongeng. Mereka masih setengah ragu, setengah percaya. Mungkinkah seorang seniman bela diri manusia mendalam Dao tingkat ketujuh memiliki kekuatan martial Dao yang menakutkan dan kekuatan alchemy Dao? Ini terdengar seperti dongeng tidak peduli apa. Tapi mereka juga tidak khawatir. Alkimia, hal semacam ini, pada akhirnya membutuhkan seseorang untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Jika mereka menemukan bahwa Ye Yuan hanya di sini untuk menipu Pearl Hefters, hasilnya pasti akan sangat tragis. Kelompok besar orang ini sedang mendiskusikan masalah resmi ketika tiba-tiba, ada bawahan yang datang untuk melapor dengan bingung. Yang Mulia, tidak bagus. Hal-hal tidak baik. Petik 2. Ekspresi Tong berubah cemberut, dan dia mencela, menghasilkan keributan besar untuk apa? Apakah Anda tidak melihat bahwa kita sedang membahas bisnis resmi? Petik 2. Bawahan itu berkata, Imam Besar Li, dia pergi untuk menantang alkemis manusia itu. Kata-kata bawahan itu membuat ekspresi semua orang berubah. Wajah Tong menjadi hitam, dan dia berkata, bukankah aku mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk memberi tahu dia? Ada apa dengan kalian semua? Siapa yang membiarkannya keluar dari mulut mereka? Pukul mereka sampai mati untukku. Petik 2. Tunggu sebentar, Yang Mulia. Karena High Priest Li ingin pergi dan menantangnya, lalu mengapa kita tidak mendorong kapal sepanjang arus, dan menyaksikan kekuatan alkimia Dao-nya sedikit? Pada saat ini, seorang sesepuh menghentikan Tong. Mata Tong berbinar, berpikir bahwa ide ini bagus. Tapi ekspresi Shark Wan di samping berubah. Tetapi ketika dia melihat penampilan Yang Mulia dengan penuh semangat, dia dengan bijaksana menutup mulutnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak membiarkan mereka melihat kekuatan Master Ye, mereka tidak akan menyerah. Setelah mencapai kediaman,
Ye Yuan mempelajari seni kura-kura harta karun hitam. Metode kultivasi ini memang sangat kuat. Jika dia bisa menumbuhkan bapat manusia ke bidang lingkaran kesempurnaan tier 9 yang besar, itu hampir kebal terhadap pedang dan pedang. Kecuali 10 Raja Surgawi Agung, kelompok kekuatan seperti itu yang memahami hukum Dao-Dao, bahkan jika dia berdiri di sana dan tidak bergerak, seniman bela diri biasa mungkin bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Kecakapan defensif klan kura-kura hitam itu memang kuat sampai membuat orang putus asa. Hanya saja metode budidaya ini tidak mudah untuk dibudidayakan. Bahkan jika cakrawala Ye Yuan sangat luas dan fondasinya sangat bagus, dia hanya bisa berkultivasi ke tingkat kelima juga. Masih ada jarak yang sangat jauh dari tingkat ke-9. Bang bang bang. Tiba-tiba, serangkaian suara ketukan mengganggu pikiran Ye Yuan. Alis Ye Yuan terjalin menjadi satu. Jelas, dia sangat tidak suka gangguan semacam ini. Membuka pintu untuk melihatnya, itu adalah gadis kecil klan kaum bangsawan. Berbeda dari keburukan pria klan kaum merfolk, wanita klan ini semua cantik seperti surga. Mereka bahkan lebih cantik daripada kebanyakan gadis manusia. Wanita muda di depannya ini adalah gadis yang diatur oleh Shar Quan untuk bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari dan akomodasi, yang disebut Lian Qiu. Menuju gadis kecil ini, Ye Yuan masih sangat puas. Dia cantik, patuh, dan sangat masuk akal. Dia memerintahkannya untuk tidak datang dan mengganggu. Mungkinkah sesuatu terjadi? Ye Yuan belum mengetahui apa yang sedang terjadi dan diseret oleh Lian Qiu. Saat dia berlari, dia menjelaskan, Yang Mulia, cepat pergi. Imam Besar Li mendengar bahwa Yang Mulia mengundang seorang alkemis manusia ke sana dan sangat marah, dan sudah bergegas ke sini. Kultivasi marsial Dao oleh Imam Besar Li sangat luar biasa. Selain itu, emosinya sangat buruk. Aku takut dia akan menyakitimu. Cepatlah dan pergi dari pintu belakang. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia geli. Dia tidak berharap bahwa gadis pelayan kecil ini sebenarnya masih sangat peduli padanya. Sosok Ye Yuan berhenti. Bagaimana bisa Lian Qiu menjadi pasangan Ye Yuan? Dengan mental, dia benar-benar menabrak pelukan Ye Yuan. Sosok maskulin menghantam kepalanya, membuat Lian Qiu tanpa sadar menyiram merah cerah. Ye Yuan bertanya sambil tersenyum, saya hanya manusia, jadi mengapa Anda ingin membantu saya? Lian Qiu menggunakan mata yang murni untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan bingung, aku, Tuan Hiu satu membuatku menjagamu. Aku secara alami tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padamu. Petik 2. Berbicara di sini, dia tiba-tiba sadar, menyeret tangan Ye Yuan dan hendak pergi, berkata dengan cemas, oh tidak, Yang Mulia, tidak ada waktu, cepat pergi. High Priest Li akan segera dijangkau. Petik 2. Tapi Ye Yuan tidak mau pergi dan berkata dengan senyum tipis, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan imam besar klan Anda, apakah Anda berpikir bahwa Shar Quan akan mengundang saya kembali? Bersantai, karena wajahmu, aku tidak akan meributkan hal sepele dengannya. Saat Lian Qiu mendengar, dia kaget. Tidak meributkan masalah sepele dengan imam besar. Di matanya, imam besar adalah eksistensi terpenting, kedua setelah Yang Mulia. Tetapi pria muda di depan matanya ini terlihat hanya berusia 30 tahun ke atas, tidak peduli bagaimana penampilannya. Apa haknya untuk mengatakan kata-kata yang mengoceh seperti itu? Tapi Lian Qiu juga merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sangat masuk akal. Jika Lord Shar Quan merasa bahwa Ye Yuan lebih rendah daripada imam besar, mengapa dia mengundangnya kembali? Tepat saat Lian Qiu ragu-ragu, imam besar Li bergegas dengan sangat tergesa-gesa. Bab 1153, Pengajaran di Tempat. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Di mana ahli alkimia manusia? Di mana ahli alkimia manusia? Cepat keluar dari sini untuk kursi ini. Petik 2. Suara kasar dan keras bergetar sampai bangunan itu hampir roboh. Berhenti berteriak, aku di sini. Sosok Ye Yuan perlahan keluar, sementara Lian Qiu mengikuti di belakangnya dengan hati-hati, matanya dipenuhi kekhawatiran. Ketika Li melihat Ye Yuan, tatapannya dipenuhi dengan jijik. Apakah Shar Quan bocah itu kehilangan akal? Menemukan anak nakal sepertimu sudah selesai, apakah ini mengolok-olok klan keluarga duyung kami? Kursi ini sudah mencapai kesepakatan dengan Yang Mulia dan akan membantu Sun Er memperbaiki pil Void Vitality Spirit Ungu. Apakah Shar Quan ini masalah mencari pang? Petik 2. Suara Li seperti lonceng bergema, mengejutkan sampai gendang telinga orang sakit. Penampilan ini tidak terlihat seperti orang yang melakukan penyempurnaan pil, jenis pekerjaan yang sangat teliti ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu mengatakan mengolok-olok,
itu juga berhasil. Hanya saja, aku ingin tahu apakah kamu memiliki kekuatan yang cukup atau tidak untuk menghiburku. Petik 2. Dengan persepsi Ye Yuan, dia sudah lama mendeteksi bahwa ada beberapa orang saat ini memata-matai di sini. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan sedikit kemampuan, dia benar-benar akan dipandang rendah oleh sekelompok orang ini. Mungkin juga, Ye Yuan hanya akan mengajarkan orang tua ini pelajaran yang baik dan membiarkan orang-orang anggota klan tahu terornya, kekuatan Ye Yuan, kekuatan alchemy Dao. Kamu, umur tidak besar, tetapi nadamu tidak kecil. Seorang bocah seperti kamu bahkan belum menumbuhkan rambutmu, dan kamu berani berbicara seperti ini. Awalnya, saya bahkan berpikir bahwa Shar Kuan Yang Pang mengundang beberapa ahli. Melihatmu, aku tidak bisa diganggu bahkan untuk mengambil tindakan. Berat, ambil kesempatan ketika kursi ini dalam suasana hati yang baik hari ini, cepat dan enyahlah dari klan Merfolk. Kalau tidak, kamu bisa melupakan untuk pergi. Li berkata dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa? Anda, sebagai imam besar klan keluarga Duyung, mungkinkah Anda masih takut pada saya, junior ini? Petik 2. Mata ikan Li melotot, dan dia berteriak di atas suaranya, takut. Anda bocah, saya pikir Anda bosan hidup. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia dan berkata dengan dingin, jangan takut, jadi mari kita bertaruh. Bagaimana dengan itu? Taruhan dengan kursi ini. Berat, kursi ini mempertaruhkan hidupmu, apakah kamu berani atau tidak? Li berkata dengan senyum dingin. Apa yang tidak berani? Jika saya kalah, singkirkan hidup ini. Jika kamu kalah, berlutut dan berikan tuan muda ini 3 koutao, dan akui aku sebagai tuanmu. Bagaimana dengan itu? Melihat penampilan Ye Yuan menyudutkannya, bagaimana mungkin Li masih menahannya? Dia menggonggong, bersainglah, akankah kursi ini takut padamu, bocah ini? Ketika dia berkata, mata ikannya berputar, dan dia berkata dengan senyum dingin, nak, kamu memasang perangkap untuk kursi ini. Jangan bilang bahwa kami bersaing dalam memurnikan pil obat manusia. Ya, kursi ini tidak mau. Petik 2. Sudah cukup bagus bagi alkemis ras laut untuk bisa memperbaiki pil setan dengan baik. Memiliki mereka memperbaiki pil obat manusia, itu tidak mungkin. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, bersainglah dalam pil iblis kalau begitu. Adapun formula pil, Anda mengambilnya. Petik 2. Wajah Li berubah hitam. Sikap Ye Yuan memandang rendah dia sejak awal. Sebagai imam besar, bagaimana dia bisa menahan pemicuan seperti itu? Hahaha, anak lelaki yang sombong. Membiarkan kursi ini memilih formula pil, jangan menyesal. Li benar-benar marah dengan sikap Ye Yuan. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, tidak ada penyesalan, kata ini, dalam kamus tuan muda ini. Pilih saja yang terbaik untuk Anda. Bagi tuan muda ini, tidak ada perbedaan. Petik 2. Bagus, cukup sombong. Karena Anda tidak memiliki gagasan hidup atau mati, bersainglah dalam pil wol iblis kalau begitu. Jangan salahkan kursi ini karena mengganggu Anda. Jika Anda tidak tahu formula pil, orang tua ini bisa memberi Anda waktu 3 hari untuk menyimpulkan formula pil, kata Li. Saat Ye Yuan mendengar, dia geli. Watak orang tua ini sedikit meledak, tetapi dia tampaknya identik dengan Shar Kuan, pikirannya sangat murni. Dia bahkan sebenarnya ingin memberinya waktu 3 hari untuk menyimpulkan formula pil. Namun, pil wol iblis ini hanyalah pil setan tier 9 yang sangat biasa. Itu tidak masuk hitungan. Ye Yuan secara alami tahu formula pil. Seketika, Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu, mulai sekarang juga. Gong, Ye Yuan langsung mengeluarkan kuali naga sovereign dan mulai memurnikan. Dewel pil iblis hanyalah pil iblis biasa. Obat-obatan roh yang dibutuhkannya, Ye Yuan tidak kekurangan cincin penyimpanannya. Dia menjelajahi seluruh taman obat abadi. Obat-obatan roh di cincin penyimpanannya terlalu banyak untuk dihitung. Selama itu bukan obat-obatan roh yang terlalu berharga, dia benar-benar tidak kekurangan. Namun, ketika Li melihat adegan ini, bola matanya muncul. Sebelum memurnikan pil, tidakkah orang perlu mandi dan membakar dupa, bermeditasi untuk berkonsentrasi? Ini, penyempurnaan pil macam apa ini? Selain itu, ketika dia keluar, dia tidak membawa obat-obatan roh setan wol pil padanya. Pada saat ini, dia bisa berdiri di satu sisi dengan kosong, dan menonton Ye Yuan memperbaiki pil. Hehe, kalian semua lihat. Alkemis manusia ini menunjukkan keterampilan yang sedikit di hadapan seorang ahli di depan imam besar. Petik 2. High Priest adalah salah satu alkemis terbaik di seluruh ras laut. Manusia ini hanyalah tingkat ke-7 Dao mendalam.
Dibandingkan dengan High Priest, dia terlalu kurang, kan? Petik 2. Bukan begitu. Kudengar bahwa ini adalah alkemis manusia yang diundang oleh Lord Sharkwan, yang mengatakan untuk menyuling pil Vitality Spirit Purple Void ungu untuk Patriark Muda. Bukankah ini mengacau? Petik 2. Pada saat ini, beberapa pelayan juga berkerumun. Namun, mereka jelas tidak optimis tentang Ye Yuan. Mereka semua bukan alkemis, tetapi kurang lebih masih tahu sedikit tentang alkimia. Mereka belum pernah melihat alkemis mana yang akan menyuling pil, tidak profesional, seperti ini di depan semua orang. Hahaha, anak bodoh. Pil pemurnian seperti ini, bagaimana ada logika pembentukan pil? Membuang banyak obat roh tier 9 sia-sia. Li tertawa keras dan penuh penghinaan. Ye Yuan tidak peduli padanya dan mulai memperbaiki sendiri. Tindakannya selesai dari awal sampai akhir tanpa berhenti. Tak lama kemudian, Li tidak bisa tertawa lagi. Ketika para ahli membuat langkah mereka, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas sekilas. Perangkat teknik alkimia Ye Yuan terlalu menyenangkan bagi mata dan pikiran. Bukan hanya imam besar, para pelayan di sekitar dan menonton juga tidak bisa tertawa. Mereka benar-benar dibuat linglung dengan penyempurnaan pil ini oleh Ye Yuan. Ye Yuan dengan paksa mengubah penyempurnaan pil suram menjadi jamuan besar seni. Mereka yang tahu profesi, mereka mendapatkan banyak manfaat. Mereka yang tidak tahu, mereka memiliki pesta untuk mata mereka. Li sudah lama melemparkan masalah persaingan di luar langit ke-9. Dia sudah sepenuhnya terserap oleh keterampilan alkimia Ye Yuan. Penyempurnaan pil iblis tidak persis sama dengan ras manusia, tetapi semua jalan menuju Roma. Di mata Ye Yuan, awalnya tidak ada perbedaan ras manusia, ras iblis. Ketika meneliti pil obat dalam kehidupan sebelumnya, ia selalu memecah pil obat menjadi makeup yang paling primitif untuk diteliti. Keterampilan dasar yang solid ini tidak dilakukan dengan sia-sia. Alkimia Dao tidak akan dibagi menjadi manusia dan iblis. Menggenggam Dao besar yang sejati, banyak hal menarik persamaan dari kesimpulan. Kehidupan sebelumnya, Ye Yuan meneliti pil iblis juga mencapai tingkat kesempurnaan. Ternyata saat menyempurnakan pil World Demon, aku perlu mengurangi intensitas nyala api saat ini. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Menggunakan metode pemadaman lengkap di sini untuk memadamkan pil obat, mengapa saya tidak memikirkannya? Petik 2. Li seperti bayi yang penasaran saat ini, menyumbangkan emotikon di sampingnya tanpa henti. Bagaimana masih ada penampilan yang begitu ganas dan menakjubkan sebelumnya? Keterampilan alkimia Ye Yuan membawanya ke dunia lain. Mengembun. Mengikuti seruan ringan Ye Yuan, baru saat itu, Li sadar kembali dari dalam dunia penyempurnaan pil. Melihat pil World Demon tingkat transenden di tangan Ye Yuan, Li tanpa sadar bergidik. Hanya pada saat ini dia ingat taruhannya.